La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sesungguhnya kita telah berbaiat dengan Islam. Ya, berbaiat dengan Islam itu ya ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari 5 kali yang pokok berbaiat dengan Islam itu, yaitu mereka yang sholat 17 kali, berapa? 5 waktu. 5 waktu itu kan ada yang 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Kalau yang 4 3 rakaat berarti kan syahadatnya 2 kali itu. Ketika rakaat kedua, rakaat ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditambah subuh 1 kali syahadanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat kita ini 9 kali bersyahadat, berbaiat kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita selalu mengkaji tentang tafsir Al-Quran yang pendekatannya spiritual atau tafsir tasawuf. Pendekatannya bagaimana kita menjadi gemar ibadah, gemar ngaji, gemar sholat, gemar zikir. Tidak ada waktu luang kecuali kita ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu ya wujudnya macam. Ada orang ambil wudhu, sholat, ada orang baca Quran, ada orang zikir. Memang hidup ini dimanage dengan kebaikan, dengan amal soleh. Setiap orang itu bisa, tapi tidak setiap orang itu punya kemauan. Kalau ada kemauan akan dimampukan oleh Allah. Tapi kalau nggak ada kemauan, nggak dimampukan. Kemarin kan kaji kita, tanda orang sukses itu ada 3 kan, ciri syarat orang mau sukses. Alladzina yatluna kitab Allah. Orang yang membaca Al-Quran, kitab Allah. Ya kalau kita belum bisa baca Quran, ya apa yang bisa dari Al-Quran? Qul ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Al-Fatihah bisa apal, alhamdulillah, sholat Al-Fatihah. Surat-surat pendek apal, alhamdulillah, urusan kulhu, al-falaq, an-nas, insya Allah lah hafal. Ada yang hafal juz 30, alhamdulillah. Ada yang hafal surat-surat ausat pertengahan, alhamdulillah. Jadi apa yang kita bisa yang mudah dari Al-Quran, baca. Bahkan ada ayat-ayat yang disenangi oleh Allah. Ya semua ayat disenangi Allah, cuma kadang-kadang nyampe kepada kita dalam agama dari Rasulullah tentang surat-surat tertentu yang punya keutamaan. Di ketika luang orang yang baca Fatihah, alhamdulillah. Sudah sampai berapa Pak Fatihahnya? Sampai pas lungguh di kini, pas nyantai, alhamdulillah baru dapat 100. Bagus. Fatihah rada panjang, yang pendek aja. Inna atoina, ya nggak apa-apa. Sing langganan kul huwallahu ahad imam. Dan kemarin ada zikir dari ulama
Ya, disampaikan siapa yang berzikir dengan kalimat zikir tersebut, insya Allah dimudahkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Cuma saya kalau memberikan amalan seperti itu bukan dengan konteks kalimat baca zikir ini ben rezekimu gampang, baca zikir ini supaya usahamu lancar. Enggak begitu. Bacalah zikir ini karena Allah senang kepada orang yang berzikir. Bacalah wirid ini karena Allah suka kepada orang-orang yang mengingat kepadanya. Lalu usai berzikir, berdoalah kepada Allah agar urusan duniamu dimudahkan dan ditolong oleh Allah. Nah, itu saya kira lebih menyelamatkan. Bahwa satu sisi kita punya amal itu adalah ibadah kepada Allah. Bukan kita melakukan amal itu semata-mata karena kita hanya butuh sesuatu kepada Allah. Itu yang selama ini kan barter. Jadi kalau orang baca ini, insya Allah engkau akan diberikan rezeki oleh Allah. Kayaknya barter, ada kemauan baru ingat Allah. Kalau nggak ada kemauan nggak ingat Allah. Maka zikir, ibadah, apapun yang kita lakukan, niatkan semata-mata ibadah kepada Allah supaya menyelamatkan. Kita baca semua itu karena Allah semata, supaya tidak dikatakan di dalam bab ikhlas itu ada hadis Rasulullah di dalam kitab Riyadus Shalihin pasal pertama itu, yang dimana seseorang melakukan amalannya itu tidak ikhlas, walaupun yang namanya minta kepada Allah itu diperintahkan Allah. Kita sholat itu karena Allah gitu kan, dalam sholat ada doa. Sehingga saya ingin mengkompilasi, menggabungkan pemahaman begini. Itu nanti pada hari kiamat ada sekelompok malaikat Allah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika malaikat itu membopong seorang hamba Allah, dipikul hamba Allah ini supaya cepat-cepat masuk ke dalam surga, dipikul oleh malaikat. Begitu mau nyampe di pintu surga itu, kata Allah, mau dibawa kemana si fulan itu? Malaikat menjawab, ya Allah, si fulan ini seorang yang berjuang, berjihad di jalan Engkau sampai dia terbunuh sebagai seorang syahid. Syuhada. Kata Allah, enggak, karena dari awal dia bercita-cita ingin jadi pahlawan, supaya dikenang oleh banyak orang, dan dia berjuang sekuat-kuatnya bisa menjadi pahlawan itu, sampai akhirnya terbunuh mati di medan pertempuran. Orang-orang menyatakan ini syahid, dan aku sebagaimana yang dia cita-citakan ingin menjadi seorang syahid, ingin dikenang dan dikenal, maka aku bukakan matanya orang-orang itu untuk memujinya. Orang-orang menjadikan dia terkenal, menyebut namanya sebagai seorang pahlawan. Aku sudah membalasnya untuk dia, dan aku merasa tidak punya hutang lagi kepada si fulan ini. Lalu datang lagi malaikat yang lain dengan kecepatan yang lebih tinggi. Mau dibawa kemana si fulan? Ini mau dibawa ke surga, ya Allah. Ini dialog seperti ini, hadis-hadis yang bersifat motivasi, Pak. Kalau kita reka ulang, tidak mungkin Gusti Allah nggak tahu kan gitu. Nanya-nanya malaikat, direkonstruksi. Malaikat, mau dibawa kemana itu si fulan? Mau dibawa ke surga, ya Allah. Emangnya punya amalan apa? Dia seorang kaya yang hartanya diinvestasikan untuk jalan Allah.
Kata Allah tidak. Jadi dialog-dialog seperti ini tidak menunjukkan Allah tidak maha kuasa, tidak menunjukkan Allah tidak tahu, tapi ini memberikan support, memberikan motivasi kepada orang-orang yang memang butuh didukung pemahaman seperti itu. Sehingga sholat ini pahalanya sekian, baca ini pahalanya sekian. Itu ada orang-orang yang pemahaman keagamaannya harus dibantu seperti itu, sehingga dia menjadi orang yang gemar ibadah. Seperti ibu bapak, ayo ngaji. Ngaji itu memudahkan jalan ke surga. Itu kalimat itu dari hadis motivasi. Begitupun Allah dialog dengan malaikat ini untuk memahamkan orang yang butuh pemahaman seperti itu. Mau dibawa kemana malaikat? Mau dimasukkan surga ya Allah. Kenapa dia? Dia orang kaya yang dengan kekayaannya diinvestasikan di jalan Allah. Kata Allah tidak. Dia kaya, dia loman, dia dermawan, tapi tidak diniatkan untuk aku. Tapi dia hanya untuk ria. Dan kalau ada orang memujinya, dia senang sekali. Tapi kalau ada orang tidak memujinya, dia kecewa. Dan karena niatnya untuk dipuji orang, maka aku bukakan hati-hati orang-orang itu, matanya orang-orang itu, untuk memuji dia dalam kebaikannya. Sehingga hari ini kata Allah, aku tidak punya hutang dengan orang ini. Memang kaya, bahkan kekayaannya habis, tapi aku tidak punya hutang. Kenapa? Yang dia minta di dalam amalnya sudah aku berikan sampai terus ya. Artinya apa? Ikhlas itu hanya minta Allah saja yang tahu tentang amalan kita, hanya Allah saja yang jadi tujuan memberikan kebaikan kepada kita. Maka kalau orang diberikan amalan, amalan itu lakukan karena Allah suka kepada kalimat-kalimatnya yang dibaca oleh seorang hamba. Nah kemarin kalimatnya apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Kalau bisa sak lungguhan 100 minimal. Kalau lungguh terus kok bawaannya ngantuk, ya melaku sambil jalan, sambil jogging, baca semata-mata karena Allah. Nanti usai mengamalkannya, minta tolong ke Allah, ya Allah bantulah kehidupanku.